Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Bahasa Inggris Sumber. Mata kuliah ini, atau Bahasa Inggris Sumber, adalah mata kuliah keahlian Prodi Pendidikan Sejarah yang membahas penggunaan bahasa Inggris dalam sumber-sumber sejarah, baik lisan maupun tulisan, dengan menganalisis tata bahasanya dengan baik dan benar, seperti bagaimana penggunaan tensesnya, verbnya, ataupun grammarnya. Capaian pembelajarannya, untuk capaian pembelajaran Prodi Pendidikan Sejarah, dalam tataran sikap, mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran lulusan prodi pada ranah keterampilan umum, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan sejarah. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Yang terakhir, untuk capaian pembelajaran keterampilan umum Prodi Pendidikan Sejarah, diharapkan mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk keterampilan khusus, capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep, prinsip, dan teori pendidikan dan keilmuan sejarah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran berbasis iptek. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi terkait masalah-masalah kebudayaan. Untuk ranah pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan prodinya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dan keilmuan sejarah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran berbasis iptek. Yang kedua, mahasiswa diharapkan juga mampu menguasai teori-teori tentang kebudayaan. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Sumber ini, yang pertama, mahasiswa dalam ranah sikap, mahasiswa diharapkan mampu menghargai pendapat, pandangan, dan saran orang lain, baik itu mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidikan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki partisipasi dalam kelompok. Karena nanti pembelajarannya akan berbasis atau model pembelajarannya adalah think, pair, and share. Jadi nanti mahasiswa akan dikelompokkan di kelompok masing-masing, kemudian akan menganalisis sumber-sumber bahasa Inggris dan menemukan tata bahasa bahasa Inggrisnya. Untuk menganalisis tata bahasa bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk disiplin dalam pembelajaran, datang tepat waktu atau hadir tepat waktu apabila pelajarannya daring. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa diharapkan berpenampilan, berpakaian, dan menggunakan aksesoris yang sesuai dengan aturan akademik. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Saya harap mahasiswa nanti tidak ada kata terlambat dalam mengumpulkan tugas, ataupun tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Saya harap tidak demikian ya.
Kemudian untuk keterampilan umumnya dalam mata kuliah bahasa Inggris sumber, mahasiswa yang pertama mampu menerapkan materi pembelajaran bahasa Inggris sumber dengan berpikir logis, kritis, inovatif, sistematis, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan hasil kerja yang diberikan oleh dosen, dikerjakan dengan mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan hasil kerja yang bertanggung jawab dan pencapaian hasil kerja kelompok tatap muka kuliah. Jadi, saya sudah jelaskan di awal tadi, mahasiswa diharapkan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan mandiri, dengan logis, kritis, dan tidak terlambat dalam hal pengumpulannya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali hasil pekerjaannya untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Ini yang penting untuk ditekankan, apabila nanti ditemukan plagiator atau plagiasi dalam hal tugas, maka ada pengurangan nilai. Maka nanti akan ada pengurangan nilai apabila ditemukan plagiasi atau kesamaan dalam tugas. Untuk keterampilan khususnya, capaian pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris sumber, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep, prinsip, dan teori pendidikan dan keilmuan sejarah dalam hal ini bahasa Inggris sumber. Jadi tentang bagaimana tenses dalam bahasa Inggris, tata bahasa dalam bahasa Inggris, grammar dalam bahasa Inggris, mampu untuk mengaplikasikan itu semua dalam yang nanti tujuannya adalah mereka mampu atau mahasiswa mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi pembelajaran berbasis IPTEK. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif. Dalam hal ini, mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian yang dalam hal pengetahuan, capaian pembelajarannya mahasiswa diharapkan menguasai tata bahasa Inggris yang digunakan untuk mengakses sumber-sumber sejarah berbahasa Inggris. Setidaknya mereka tahu tensesnya seperti apa, grammarnya seperti apa, kemudian tata bahasa Inggrisnya seperti apa, tensesnya seperti apa. Dan yang paling penting lagi, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri sumber-sumber sejarah berbahasa Inggris. Jadi ketika misalkan dalam heuristik, dalam pengumpulan sumber, mereka tidak bingung, mahasiswa tidak bingung, kata apa yang harus misalkan diketikkan dalam internet untuk bisa mengakses sumber-sumber bahasa Inggris. Oke, untuk pertemuan kali ini, selain membahas KRS, yang mana nanti saya sudah jelaskan di awal tadi, tentang capaian kemampuan akhir yang diharapkan, kemudian pokok bahasanya akan seperti apa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sumber sejarah dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak langsung ke tata bahasa Inggris atau tensesnya atau grammarnya, tapi kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu sumber sejarah, apa itu sumber sejarah dalam bahasa Inggris, yang mana nanti subbahasanya ada dua. Pertama, pengertian sumber sejarah, jadi kita harus tahu dulu sumber sejarah itu apa. Kemudian fungsi sumber sejarah berbahasa asing, atau pada kali ini kita bicara tentang sumber sejarah berbahasa Inggris. Untuk yang pertama, sumber sejarah atau historical sources adalah segala bentuk jejak sejarah, baik lisan, tertulis, benda, atau visual, yang dapat digunakan untuk mengeksplanasi atau menjelaskan peristiwa masa lalu. Atau menurut Salamedia, History on the Network are historical sources, adalah all the material directly reflecting the historical process and providing an opportunity for studying the past of human society. It may be a document, a picture, a sound recording, a book, a cinema film, a television program, or an object. Jadi di sini titik tekannya adalah semua sumber sejarah itu dapat menggambarkan proses-proses sejarah dan menyediakan atau memberikan kesempatan untuk mempelajari masa lalu
tentang manusia. Itu bisa saja dokumen atau tertulis, bisa juga nanti lisan, bisa juga nanti benda, bisa juga nanti gambar, video, buku, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita bicara jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah ada 5. Yang pertama sumber lisan, sumber tertulis yang kedua, kemudian sumber benda atau artefak, sumber elektronik atau internet, dan yang terakhir sumber visual, bisa foto atau video. Nah, nanti untuk mata kuliah bahasa Inggris sumber ini, yang akan kita gunakan hanya sumber lisan dan tertulis. Sumber lisan dibagi menjadi 2, yaitu tradisi lisan dan sejarah lisan. Nanti kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris dari sumber lisan ini berupa bentuk wawancara tokoh atau wawancara pelaku sejarah, yang nanti kita analisis bentuk tensesnya, grammarnya, atau tata bahasanya. Kemudian yang kedua, sumber tulisan. Nanti kita akan analisis tentang sumber tulisan tercetak, bisa itu koran atau newspaper, buku, ataupun artikel jurnal. Kemudian tentang sumber tulisan yang tidak tercetak, bisa itu surat berharga, piagam, atau catatan resmi. Nah, kemudian fungsinya apa sebenarnya sumber sejarah berbahasa Inggris itu? Salah satu fungsi utamanya adalah kita mampu, selain berkomunikasi dan mengerti, sebenarnya kita mampu untuk menelusuri atau mencari sumber-sumber sejarah berbahasa Inggris, yang mana akan membuat sumber-sumber sejarah atau misalkan peristiwa sejarah yang sedang kita teliti akan memiliki sumber yang kaya, sumber yang bervariasi, dan sumber yang akan bisa menambah sumber-sumber sejarah berbahasa Indonesia. Yang terakhir, ini contoh dari sumber sejarah berbahasa Inggris. Yang pertama, buku, judulnya Short History of Indonesia. Ini terbitan dari Library Congress di Amerika. Ini bentuk buku berbahasa Inggris, dan ini juga komprehensif tentang sejarah Indonesia. Nah, yang kedua, ini adalah artikel jurnal. Artikel jurnal yang berjudul The Paradox of Postcolonial Historic Preservation, Implication of Dutch Heritage Preservation in Modern Jakarta. Jadi dengan kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita juga bisa mengakses atau menelusuri sumber-sumber sejarah berbahasa Inggris. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama. Saya harap kalian siap untuk menganalisis, untuk kemudian mengerti bahasa Inggris, khususnya tentang sumber sejarah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.